Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zeni Zulaika akan menjelaskan tentang metode penelitian sejarah. Kenapa kita perlu melakukan penelitian dalam sejarah? Karena ilmu sejarah itu selalu berubah-ubah tergantung dengan perubahan zaman. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian sejarah. Nah, kenapa perlu dilakukan metode penelitian sejarah? Karena kita memerlukan bukti yang otentik, bukti yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, agar di masa mendatang bisa dijadikan referensi yang benar-benar betul. Dalam tahapannya, metode penelitian sejarah ada 4. Yang pertama ada heuristik. Nah, heuristik adalah tahap di mana kita harus menemukan dan menentukan topik. Kita harus menguasai apa yang akan kita teliti. Dalam penelitian sejarah terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada heuristik, yang kedua ada kritik sumber, yang ketiga ada interpretasi, yang keempat ada historiografi. Oke, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu heuristik. Jadi, materi yang pertama adalah heuristik. Heuristik adalah menemukan. Jadi, di materi yang pertama ini kita harus bisa menemukan. Kita harus bisa mencari topik yang akan kita teliti, kita harus bisa mencari sumber-sumber dari apa yang akan kita teliti. Kita harus paham, kita harus menemukan apa yang akan kita teliti. Bisa dari sumber-sumber rekaman, sumber-sumber buku-buku penelitian, dan juga lain sebagainya. Nah, sumber sejarah sendiri terbagi menjadi 2, yaitu sumber primer atau sumber tangan pertama. Yang artinya, dari tangan pertama tersebut, orang tersebut menyaksikan peristiwa sejarah tersebut. Contohnya adalah, jika sekarang sedang terjadi pandemi corona, dan di suatu saat, maka corona akan menjadi sebuah sejarah. Saya yang menyaksikan dan merasakan corona, maka saya akan menjadi sumber primer. Yang kedua, ada sumber sekunder. Jadi, sumber ini adalah sumber tangan kedua. Jadi, orang lain yang akan menceritakan dari apa yang terjadi. Misalnya, anak cucu kita menceritakan corona, maka dia adalah sumber sekunder, karena dia tidak melihat langsung peristiwa tersebut terjadi. Di tahapan yang kedua ada tahap kritik sumber. Jadi di sini akan kita cek apakah sumber-sumber sejarah yang sudah kita peroleh tadi asli atau bukan. Bagaimana kredibilitasnya? Caranya adalah kita bisa melihat, misalnya sumber tertulis, kita bisa lihat usia kertasnya, gaya penulisannya, dan juga lain sebagainya. Karena dari situ kita bisa menemukan dari masa mana tulisan tersebut datang. Kemudian jika kita menggunakan sumber lisan tertulis atau langsung dari saksi mata, maka kita juga tetap harus melakukan kredibilitas atau kita harus mencari keaslian sumber tersebut. Bisa saja orang yang kita wawancarai keliru atau salah. Nah, kesalahan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Bisa saja disengaja atau karena secara langsung dia mengucapkan. Selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu tentang interpretasi. Nah, di interpretasi ini kita akan menafsirkan dari apa yang telah kita peroleh dan dari keorisinilan dan kredibilitas sumber. Dari interpretasi ini kita akan mendapatkan penafsiran teoritis secara ilmiah yang bisa kita kembangkan sesuai dengan topik yang akan kita gunakan sebagai bahan penelitian. Tahap yang terakhir atau tahap yang keempat adalah historiografi. Setelah kita melakukan tahap pertama sampai dengan tahap ketiga, maka kita harus melakukan penulisan sejarah. Nah, penulisan sejarah ini disebut historiografi. Jadi kita harus menulis secara kronologis dan urut, mulai dari peristiwa tersebut terjadi hingga akhir peristiwa tersebut terjadi. Nah, jika sekiranya bahan yang akan kita tulis ini sangat panjang, maka harus dipisahkan menjadi beberapa bagian atau periode. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.